harga barang yang kita beli di luar menjadi lebih mahal kerana duit kita makin kecil. Bukan barang tu naik harga dah, pasal duit kita halus, duit kita rendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Baik, di kesempatan kali ini saya akan ajak teman-teman untuk melihat sebuah video yang menarik yang saya ambil dari bagi-bagi channel. Adapun judul video ini, Malaysia semakin menderita. Oke, seperti apa videonya? Sebelum nanti kita berkomentar, kita akan lihat dulu. Warga Malaysia makin menderita. Ringgit ekspor ambruk, utang menggunung. Akan jadi seperti Sri Lanka? Tahun 2023 adalah tahun kita noktahkan miskin tegar. Harga barang yang kita beli di luar menjadi lebih mahal kerana duit kita makin kecil. Bukan barang tu naik harga dah, pasal duit kita halus, duit kita rendah. Keadaan kekangan ekonomi negara model harus berbeza. Kita mengakui bahawa Proton itu gagal. Tidak membimbangkan. Ini Menteri Perdagangan satu-satunya di dunia yang tak bimbang menilai ringgit jatuh. Sahabat MyPred, mengagetkan netizen Indonesia. Ternyata tetangga kita yang sensi terhadap kita sedang mengalami penderitaan ekonomi luar biasa. Ringgitnya ambruk total, ekspor ambruk, dan utangnya sangat menggunung. Wah, turut prihatin ke tetangga kita yang tercinta ini. Walaupun kadang ngeselin, tapi kita harus doakan agar selamat. Semoga selamat, kalau tidak tetangga kita bisa jadi menjadi Sri Lanka kedua. Wah, bagaimana Min kok bisa ambruk Pak Cik? MyPred, dalam tengah ketidakpastian global, pelemahan yang signifikan pada mata uang ringgit Malaysia terhadap dolar Amerika Serikat menciptakan gelombang dampak ekonomi yang meluas. Oh, ini bisa jadi juga dilemahkan Amerika. Seperti yang kita tahu, Malaysia sangat gagah untuk menentang kakek Biden dalam membela Palestina. Itu bisa jadi, tapi ternyata banyak faktor lain yang membuat jiran kita itu melemah. Data terbaru dari Refinitiv menunjukkan depresiasi ringgit sebesar 5,03% year to date, mencapai titik terendahnya di MYR 479 US dollar pada 23 Oktober 2023, dengan penurunan mencapai 8,14% year to date. Walau biasa saja naik terus, kok tetangga kita justru ambruk. Berbagai faktor kompleks berkontribusi pada kondisi tersebut, termasuk kekuatan indeks dolar AS, lonjakan harga minyak dunia, dan perlambatan ekonomi Cina. Depresiasi ringgit semakin diperparah oleh pertumbuhan ekonomi yang kuat di Amerika Serikat, didukung oleh data ketenagakerjaan yang solid dan kebijakan hawkish dari Bank Sentral AS, yang memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan di level tinggi untuk mengatasi inflasi. Amerika lagi. Kenapa si negara di dunia harus bergantung dengan kakek satu ini? Kakek satu ini memang sangat merepotkan dunia. Baper dikit 194 negara dunia kena imbasnya. MyPred, dampaknya tidak hanya terbatas pada aspek perdagangan, melainkan juga termanifestasi dalam meningkatnya biaya impor akibat penurunan nilai tukar ringgit. Eksportir regional, meskipun seharusnya mendapatkan keuntungan dari depresiasi mata uang mereka, masih dihadapkan pada ketidakpastian, terutama di pasar-pasar besar seperti Cina. Ekonomi Malaysia juga terpukul oleh ketergantungan pada perekonomian Cina, mitra dagang terbesar selama lebih dari 13 tahun. Perdagangan bilateral mencapai rekor 203,6 miliar AS dolar pada 2022, namun pertumbuhan ekonomi Cina yang mengecewakan telah menyebabkan kontraksi ekspor Malaysia, terutama untuk komoditas utama seperti minyak kelapa sawit dan gas alam. Wah, kali ini Cina juga si paling ekonomi. Negara satu ini telah menguasai hampir 1/4 ekonomi dengan seluruh kebijakannya yang mengerikan. Oke, teman-teman ya, memang semenjak pemerintahan awal dari Perdana Menteri Anwar Ibrahim hingga saat ini, memang Malaysia mengalami kelemahan ekonomi ya. Ini terbukti dari inflasi, menurunnya nilai mata uang ringgit, di mana hal ini tentunya berakibat tidak baik ya bagi perekonomian Malaysia. Di antaranya biaya impor sangat tinggi, tentunya
semakin meninggikan juga Kak ya biaya hidup bagi warga masyarakat ya. Hal ini juga berdampak ya pada kehidupan di dalam masyarakat Malaysia dengan jatuhnya ringgit terhadap dolar Amerika. Bisa dilihat ya di media sosial, di platform apapun, bagaimana masyarakat Malaysia mengalami ataupun banyak keluhan tentang tingginya harga-harga kebutuhan rumah tangga mereka. MyPred, data perdagangan terkini menunjukkan kontraksi ekspor selama 7 bulan berturut-turut dengan penurunan signifikan dalam sektor pertambangan, terutama LNG yang turun 37,8%. Impor juga merosot sebesar 11,1%, menciptakan defisit perdagangan sebesar 5,1 miliar ringgit Malaysia. Waduh, bagaimana nih Pak Anwar? Apakah perlu bantuan dari Indonesia? Agaknya tidak perlu, sudah dibantu Inggris, hehehe. Harga komoditas yang lemah, seperti minyak kelapa sawit dan gas alam, memberikan tekanan tambahan pada ekspor Malaysia. Ekspor ke Cina pada September mengalami penurunan 17,3%, sementara impor dari Cina mengalami kontraksi sebesar 9%. Depresiasi ringgit juga memberikan dampak pada pasar obligasi pemerintah Malaysia, dengan imbal hasil obligasi 10 tahun mencapai level tertinggi dalam setahun, yaitu 4,2%. Ini menciptakan tantangan tambahan bagi pemerintah yang harus menghadapi biaya utang yang semakin tinggi. MyPred, pertimbangan untuk mematok kembali nilai tukar ringgit, seperti yang diusulkan oleh mantan PM Mahathir Mohamad, menciptakan narasi baru dalam upaya mengatasi ketidakstabilan ekonomi. Merujuk pada pengalaman krisis keuangan Asia pada akhir 1990-an, Mahathir menekankan bahwa langkah ini perlu dipertimbangkan sebagai jangkar stabilitas untuk mendukung pemulihan ekonomi dan mendapatkan kepercayaan investor asing. Meski kontroversial pada masanya, kebijakan tersebut berhasil membawa pemulihan ekonomi yang signifikan. Kesempatan untuk mengevaluasi dan menerapkan strategi serupa saat ini menciptakan dinamika perubahan yang menarik dalam arus berita global. MyPred, bagaimana menurut kalian? Yuk diskusikan di kolom komentar. Merdekalah kita seutuhnya, merdeka. Oke teman-teman ya, demikian ya dampak dari inflasi yang terjadi di Malaysia, di mana hal ini terjadi semenjak pemerintahan dari Perdana Menteri Anwar Ibrahim ya, di mana melemahnya nilai mata uang ringgit, dan ini tentunya berakibat pada melemahnya ekonomi Malaysia. Bagaimana dengan Indonesia? Sementara Indonesia alhamdulillah tidak. Walaupun mungkin ada inflasi, tapi nilainya tidak sebesar Malaysia ya. Melemahnya rupiah terhadap dolar Amerika tidak seperti Malaysia. Oke, demikian teman-teman ya, satu buah informasi yang saya ambil dari bagi-bagi channel. Oke, kalaupun ada yang kurang silakan ya teman-teman bisa tambahkan aja di kolom komentar. Dan kalaupun ada salah kata, saya juga minta maaf. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.